Putra Angkatan 5. Saya dari Lembaga PGPK Plus At-Taqwa Brondong Lamongan, didampingi oleh Bapak Fasilitator Bapak Yoyo Parjio dan pengajar praktik Lulu Indah Rahmawati SPD. Modul 2.3 ini adalah coaching untuk supervisi akademik. Apa itu coaching? Coaching adalah percakapan yang menstimulasi pemikiran coachee dan memperdayakan potensi coachee. Coaching dengan alur Tirta, yang pertama T, menentukan tujuan. Yang kedua adalah identifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Keempat, tanggung jawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Demonstrasi kontekstual 2.3 ini saya akan memiliki 3 peranan yang berbeda. Yang pertama, saya akan berperan sebagai coach. Dan yang kedua, saya akan berperan sebagai coachee. Yang ketiga, saya akan berperan sebagai pengamat. Part 1. Saya sebagai coach. Halo Saudara Titi, Waalaikumsalam, Saudaraku. Maaf ya baru kesini, tadi ditelepon tumben. Ini ada sedikit yang mau saya sampaikan. Ya butuh sharing saja sih Buan. Oh iya, ada sesuatu yang ingin saya obrolkan. Silakan apa ya? Ya tadi di kelas Buan. Di kelas itu ada kendala sih. Sebenarnya sudah kemarin kendala itu, cuman hari ini kok kayak saya pendam sendiri, kayak kok nggak ada solusi ya gitu loh. Jadinya pengennya itu ada teman lah yang nantinya bisa diajak ngobrol, bisa memberi solusi seperti itu. Pengennya Ustazah Titin ini dari obrolan santai siang kita ini, yang tujuannya itu pengennya dapat hasil apa dari obrolan kita ini? Ya pengennya saya dapat solusi dari kendala yang saya hadapi di kelas. Terus juga saya menemukan ide atau cara untuk menghadapi ini, mengatasi kendala ini. Oh gitu, berarti untuk obrolan kita hari ini pengennya itu Ustazah Titin ada solusi ya permasalahan di kelas tadi, sama ide dan strateginya seperti itu ya. Itu kira-kira permasalahannya apa ini sampai membingungkan Ustazah Titin? Ya, di kelas saya itu kan ada 20 anak ya, ini usia mikro. Nah, ketika saya beri kegiatan menulis itu kok saya lihat ini loh, kekuatan tangan untuk pegang pensil itu masih kurang, kayak belum sempurna gitu loh. Pegangnya ada yang di atas, ya di bawah, jadi nulisnya itu ya seperti ini. Saya merasa itu belum sempurna seperti itu. Dan 20 anak itu kira-kira 11 anak lah yang masih seperti itu. Gitu ya. Berarti ini ada 20 anak di kelas, ada 11 anak itu keaksaran awal kesiapan motorik halusnya seperti itu. Ustazah Titin itu. Terus Ustazah Titin itu sudah pernah melakukan kegiatan apa untuk meningkatkan motorik halusnya anak-anak playgroup ini yang sudah pernah dilakukan? Yang pernah itu bermain ini bermain merobek kertas itu untuk melatih motorik halus, sama apa itu plastisin ya. Main plastisin. Itu juga ini belum maksimal ya, ternyata saya beri kegiatan seperti itu. Ya. Terus ini Ustazah Titin itu dari dulu kan ini anak playgroup ya, kan anak playgroup. Dari 20 ini Ustazah Titin itu menilai keberhasilan untuk kesiapan motorik halus anak-anak ini kira-kira dari angka 10, dari 1 sampai 10 itu di angka berapa? Jika anak playgroup itu menurutnya Ustazah Titin itu sudah siap motorik halusnya. Ini bisa gitu ya. Maksudnya saya presentasinya itu berapa dari angka 1 sampai 10 yang menurut yang untuk saat ini atau ya untuk kedepannya paling ya 8 lah
Oh, 8. Ya, sampai 8. Nah, ini kan tadi Ustazah Titin menyampaikan ya sudah dari 20 anak ada 11 anak sudah melakukan kegiatan merobek kertas ya, merobek kertas, membuat bentuk dari plastisin ya, dari media plastisin itu ya digunakan itu. Terus pengennya nanti di angka 8 keberhasilan dari satu kelas itu ya. Terus rencananya Ustazah Titin biar memaksimalkan dan berhasil di angka 8 untuk motorik anak-anak ini biar lebih maksimal, selain merobek kertas sama mainan plastisin apa Ustazah Titin? Mungkin ya, rencana saya itu lebih konsisten ya, untuk melatih motoriknya itu lebih sering gitu loh. Nah, yang dulu itu iya tapi sesekali saja gitu loh. Nah, untuk saat ini saya itu kok pengennya lebih sering, terus ditambah lagi kegiatannya itu lebih variatif gitu, seperti meremas spon ya, kayak meminum air gitu, itu kan bisa melatih itu. Kemudian meremas kertas juga bisa. Nah, itu sepertinya seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi rencana berikutnya itu lebih konsisten dalam pemberiannya ya, sama lebih variatif, sama pakai meremas spon tadi itu ya pakai. Konsistennya ini untuk dikasihkan anak-anak itu berapa kali rencananya Ustazah Titin? Rencananya itu ketika pagi gitu Bu An ya. Ketika pagi gitu untuk menstimulasi ya. Jadi sebelum masuk kelas itu saya beri permainan untuk fokus di motorik halusnya tadi. Ya nanti anak-anak bisa memilih seperti itu loh kesukaannya apa, tapi tujuannya ya untuk ini, untuk melatih motorik halusnya. Berarti ini dikasihkan kegiatan setiap pagi gitu ya, lebih konsisten. Lah ini kan Ustazah Titin sudah punya trik yang bagus ini, idenya tadi lebih konsisten, mau dikasihkan tiap pagi ya untuk merangsang motorik halus anak tadi, sama kegiatannya lebih variatif tadi, meremas terus ditambah lagi pakai spon itu tadi ya. Nah untuk ini yang sudah direncanakan Ustazah Titin, kira-kira ini mau dimulai kapan? Kira-kira mulai minggu depan. Ya, minggu depan. Oh, mulai minggu depan. Jadi untuk minggu ini saya observasi dulu lagi. Insya Allah minggu depan baru bisa saya laksanakan rencana-rencana tadi. Kalau sudah mau direncanakan minggu depan, kira-kira biar lebih sukses, biar nggak berat juga ya tanggung jawabnya Ustazah Titin dalam satu kelas itu. Ustazah Titin butuh bantuan atau dukungan dari rekan itu siapa? Yang jelas ya ini teman sejawat, maksudnya teman di kelas ya, teman di kelas ya, untuk persiapan menyiapkan bahan-bahan dan media juga seperti itu. Berapa orang ini Ustazah Titin? Ada 2, tapi cukup untuk, insya Allah cukup untuk ini 20 anak. Nanti kan bahannya juga sudah ada, tinggal menyiapkan ininya saja, kayak tempatnya gitu. Ustazah Titin. Ini nggak terasa ya Ustazah Titin ya, ini sudah jam pulang juga. Iya. Terus ini Ustazah Titin dari obrolan kita ini, Ustazah Titin perasaannya gimana? Sudah gimana? Saya tadi awalnya bingung ya, sekarang kok ini saya malah berpikirnya itu kok iya ya, ternyata ada cara seperti ini. Saya jadi bisa menemukan solusi ini berkat pengusahaan. Berarti tadi pertemuan hari ini sudah mendapatkan apa saja ya tadi? Ini saya ini menambah kegiatan untuk menstimulasi motorik anak, terus juga ini lebih konsisten dalam melaksanakan kegiatan itu. Ditunggu ya nanti kabarnya Ustazah Titin, rencanaannya ya, semoga sukses. Tetap semangat ya, nanti kalau ada kendala-kendala kita sharingkan bersama lagi ya. Terima kasih. Iya, sukses ya Ustazah Titin. Iya, terima kasih ya. Part 2 berperan sebagai koci. Assalamualaikum Ustazah Titin. Waalaikumsalam. Tumben Buan. Siapa ini? Sehat Buan? Alhamdulillah sehat. Tumben ini.
cerita curhat gitu sama Ustazah Titin. Oh iya, akhirnya sudah tentang apa Mbak? Ini Ustazah Titin, saya itu perasaannya itu kok meskipun tidak dapat teguran ya, meskipun tidak dapat teguran dari atasan atau apa dari tugas yang diberikan, saya kok merasa nggak maksimal gitu mengerjakan tugas yang saya lakukan baik di kelas maupun tugas tambahan lainnya gitu, jadi kayak kurang maksimal karena fokusnya terpecah gitu. Makanya kelihatan ini loh kayak ada beban gitu loh Mbak. Terus Mbak ini pengennya apa? Pengennya itu mau sharing gimana ya biar bisa bagi waktu sama yang saya kerjakan itu bisa maksimal seperti itu. Sharing ya. Selain sharing Mbak, pengennya apa sih? Kok sampai kesini maksudnya? Barangkali ada masukan gitu, saya ini harus gimana ya biar bisa mengatur waktu gitu, biar tugasnya juga Minta bisa masukan ya. Maksudnya Mbak bagi waktu itu yang seperti apa? Gini, misalkan saya itu pengennya, biasanya kan saya itu Ustazah Titin, kalau mengerjakan sesuatu kan misalnya ada 4 tugas ya, sekali duduk itu saya punya target, pokoknya tugas yang pertama itu harus selesai gitu, makanya prioritas gitu ya. harus sekali duduk pokoknya selesai, tugas kedua, ketiga, keempat juga seperti itu, jadi maksimal gitu. Tapi beberapa hari ini tuh kayaknya mengerjakannya satu, kepikirannya kedua, jadi akhirnya itu selesai semua tapi kurang maksimal hasilnya gitu. Oh iya Pak. Terus yang kira-kira membuat kurang maksimal itu apa Pak? Saya itu Ustazah, kemarin itu ada deadline yang barengan gitu. Jadi saya itu jadinya nggak menuntaskan yang mana dulu. Jadi 2 tugas itu pengennya itu bareng tak kerjakan, itu yang membuat nggak maksimal gitu. Kira-kira kalau boleh tahu ini tugasnya buat apa sih? Apa saja? Oh gitu. Banyak gitu. Kemarin itu selain di kegiatan di kelas gitu, di kelas kan buat persiapan untuk evaluasi juga kan soal itu, terus ada tugas tambahan dari kepala sekolah, terlega yang harus dilaksanakan keluar, terus menyelesaikan raport di B3 juga, jadi deadline-nya kayak bareng gitu, sampai saya itu yang biar mau ngerjakan ini kepikiran yang ini, akhirnya bareng dan hasilnya saya rasa kok nggak maksimal gitu. Terus untuk ini Buan, tadinya Buan juga sudah ini ya, sudah memprioritaskan mana sekali duduk harus mengerjakannya sudah diatur sedemikian rupa agar tugas-tugas yang tadi itu bisa selesai. Nah, rencana yang telah dilakukan Buan sebelumnya itu bagaimana? Seperti apa? Saya itu sempat berpikir gini Ustazah Titin, nggak tahu ya nanti ini benar apa anda gitu. Saya itu berpikirnya pengennya ke depannya itu gini, saya mengutamakannya itu di KBM dulu, KBM yang sama partner di kelas, soalnya kan kaitannya dengan anak-anak. Terus nanti itu pokoknya nanti tugas yang KBM itu harus seperti dulu, harus selesai awal dulu, terus nanti baru mengerjakan tugas yang tambahan. Tugas tambahannya itu saya planning itu ketika sudah jam 1 sudah kegiatan di kelas administrasi kelas selesai, baru saya mulai start untuk tugas tambahannya itu, rencananya gitu. Berarti sebelumnya Buan juga sudah bisa mengatur dan memprioritaskan mana yang harus dikerjakan dulu, yang tadi KBM yang ini ya yang utama ya, kemudian baru tugas tambahan. Dan begini Buan ya, tadi dari kegiatan Buan yang telah dilakukan tadi, cara yang telah dilakukan Buan sebelumnya itu seperti apa? Saya itu biasanya itu pakai tempelan kecil, saya taruh di atas laptop Ustazah, kan laptopnya setiap hari saya bawa ya, terus saya tempel gitu tugas-tugasnya gitu. Tapi mungkin karena kebanyakan tugas, mungkin
lupa gitu, jadi ingat-ingat barang gitu. Tapi laptopnya juga dibuka setiap hari juga? Nggak mesti, ya bukanya walaupun ya setiap hari, tapi nggak selalu melihat, kan itu masih lupa gitu. Jadi ini ya sering lupa juga ya karena sering ada dibuka setiap hari. Nah terus kira-kira ini rencana buaan supaya tugas-tugas yang menumpuk tadi ya bisa dikerjakan sesuai deadline, itu kira-kira buaan punya rencana seperti apa? Saya nanti rencananya gini, memanfaatkan HP. Biasanya kan saya nggak pernah membuat alarm di HP gitu, kayak ribet gitu. Ternyata memang saya rasa itu sangat penting untuk alarm kegiatan tanggal-tanggalnya gitu. Jadi nanti bisa memprioritaskan yang mana dulu. Begitu. Berarti buaan ini menggunakan alarm HP ya. Ya kalau di HP kan gampang ya, jadi bisa disetting sebelumnya lupa. Jadi mengingatkannya itu lebih mudah. Nah, ini buaan. Nah, dari rencana buaan yang tadi mau membuat catatan di HP untuk sebagai pengingat tadi, kira-kira buaan ini mau dimulai kapan? Kayaknya mulai nanti malam saya harus mencatat tugas hari ini, jadi malam gitu mau saya rank gitu nanti malam saya gitu. Iya, lebih cepat lebih baik kayaknya ya, supaya tugasnya juga tidak semakin numpuk, buat juga tidak bingung lagi dengan ininya pekerjaannya gitu, bisa membagi waktu dengan baik. Nah kemudian buaan tadi waktu kan sudah ya, nah dimulai nanti malam. Nah kemudian kira-kira yang bisa membantu buaan ini siapa untuk? Biasanya itu kalau di rumah, saudara di rumah kan pasti partner hidup ya, jadi mungkin saya minta tolong komunikasi sama suami, jadi kan bisa mengingatkan saya waktunya buat catatan di HP gitu. Jadi saya kerjasamanya sama suami, soalnya kan membuat catatannya kan malam di HP itu, jadi saya minta tolong suami yang mengingatkan. Alhamdulillah, berarti ada suami yang siap-siaga untuk mengingatkan. Ya Mbak. Ya nggak terasa ini Mbak, sudah berapa menit kita ini sharing ini? Iya. Tadi Mbak, dari percakapan kita ini tadi yang didapat banyak sekali ya. Tadi Mbak sudah menjabarkan menyampaikan tugas-tugasnya yang menumpuk. Terus gimana ini rasanya setelah percakapan ini Mbak? Rasanya jadi plong saja, jadi plong, nanti jadi tahu nanti mulainya gimana gitu, jadi sudah ada pencerahan triknya itu, gambaran gitu ya. Ya, jadi dari percakapan sama Ustazah Titin itu jadi tahu nanti kan saya harus memulainya nanti malam biar nggak numpuk juga gitu. Terus ya tadi sama melibatkan suami juga untuk mengatur jadwal tadi itu. Iya Buan, ya alhamdulillah Buan juga lega ya, dapat strategi yang sangat jitu ini dengan memanfaatkan HP ya. Terima kasih Ustazah Titin ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Part 3 berperan sebagai pengamat. Sebenarnya ganggu nggak? Oh enggak, ini cuma catatan kecil. Siapa usahanya itu? Saya mau sharing-sharing aja. Sharing? Iya. Mau apa ya? Sharing tentang apa? Ini permasalahan saya di kelas. Permasalahannya di kelas. Jadi saya Zatul mengambil saya di sini mempunyai tujuannya untuk sharing ya, untuk sharing anak di kelas gitu ya. Ada masalah apa Bus? Ini di kelas saya itu ada 3 anak yang masih menangis terus, padahal sudah 3 bulan kok masih belum ada tanda-tandanya ini sudah bisa tenang dan ikut kegiatan di kelas. Gitu. Itu 3 anak dari berapa anak? Kebetulan satu kelas itu kan ada 20. Kemarin itu hanya tinggal 1 yang menangis. Terus ketambahan anak baru 2 untuk pemisahan itu jadi 3. Jadi 3 anak ini masih menangis. Oh, itu
itu setiap hari seperti itu, apa ada kalanya dia itu mau ikut masuk di kegiatan di kelas Ustaz? Kalau setiap harinya itu anaknya itu belum tertarik untuk masuk kelas, hanya tertentu saja. Oh, berarti pernah ya masuk di dalam kelas itu. Terus untuk apa itu namanya, mengajak anak itu biar masuk ke kelas, mestinya apa gurunya kan sudah pernah mencoba sesuatu ya. Itu Ustaz itu sudah pernah mencoba apa itu? Saya itu pernah mencoba itu merayu anak dengan mainan yang ada di kelas, seperti mainan balok sama boneka. Anaknya itu hanya masuk sebentar keluar lagi, minta itu main di kelas. Itu kayak suka gerak, suka tantangan di luar gitu, kan suka masuk di dalam kelas. Jadi anaknya itu masih belum tertarik ya dari kegiatan yang mungkin Ustazah Datul sudah rencanakan seperti itu. Nah, dari cara yang sudah Ustazah Datul lakukan belum berhasil, gitu ya. Terus untuk rencana selanjutnya, kira-kira Ustazah Datul mau merencanakan apa? Saya punya rencana itu membuat flashcard yang menarik dan edukatif. Terus yang kedua itu dengan boneka tangan. Seperti Ustazah Datul, tadi kan rencananya sudah bagus ya. Terus rencananya Ustazah Datul itu mau melaksanakan kegiatan itu tadi itu mau dilaksanakan kapan? Mulai kapan? insya Allah saya mulai besok. Mulai besok ya, secepatnya biar Anak juga cepat, yang di kelas juga kondusif, anaknya juga tertarik dan ikut kegiatan. Ustazah Datul, tadi kan rencananya sudah bagus ya. Tadi kan terus rencana Ustazah Datul ada nggak tuh mau tuh atau itu nggak partner kegiatan itu tadi itu kerjasama dilaksanakan? Kalau kerjasama insya Allah saya mulai besok. Jadi kita sama-sama bekerja sama yang juga cepat, yang di kelas juga kondusif, anaknya juga tertarik dan ikut kegiatan. Sudah baik itu Ustazah Datul, semoga terus besok bisa itu tadi kan Ustazah Datul sudah baik ya menyiapkan seperti itu. Ada nggak tuh atau itu nggak partner untuk juga ingin tahu kerjasama apa itu dari kerjasama Ustazah Datul partner itu kelas. Jadi kita sama-sama bekerja sama agar kegiatan di kelas itu juga kondusif, anaknya juga mau. Sudah baik itu Ustazah Datul, semoga besok bisa melaksanakan dengan baik ya. Terus mungkin kapan-kapan kita bisa sharing lagi. Saya juga ingin tahu apa itu dari rencana Ustazah Datul itu sudah berhasil atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Anjani di sini sebagai pengamat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Aulia Safitri sebagai coach dan Ibu Sidratul Maisa sebagai coach hari ini. Dari hasil pengamatan saya, alhamdulillah untuk Ustazah Aulia dalam membangun kemitraan dengan coach Ustazah Datul sudah terbangun dengan baik sehingga suasana proses coaching itu sangat menyenangkan, rileks, dan dari alur tirta sudah tersampaikan secara sistematis, yaitu yang pertama Ustazah Aulia menanyakan tentang tujuan, yaitu ingin sharing problem yang dialami dari coach tadi, problem yang ada di kelas. Yang kedua, alur identifikasi juga sudah tersampaikan dengan kalimat pemantik, yaitu menanyakan serta menggali ada berapa anak yang seperti itu dengan sudah menggunakan kegiatan apa untuk anak itu bisa tertarik, seperti itu untuk tadi. Dan yang rencana aksi juga sudah disampaikan. Dari coachnya tadi menyampaikan mau membuat flashcard dan kegiatan boneka tangan. Dari coach Ustazah Aulia juga sudah menanyakan tanggung jawab dari coachnya, yaitu mulai pelaksanaannya itu besok dan melibatkan partner yang ada di kelas.
Alhamdulillah proses coaching Ustazah Aulia Safitri dan Ustazah Datul berjalan sesuai alur tirta.